Halo teman-teman channel Belajar Kepribadian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya punya tamu yang spesial lagi dari jauh, dari Bandung ya. Ada Ninis di sini, di mana Ninis ini adalah founder dan pengelola Instagram Enneagram Indonesia. Dan bukan hanya Instagram saja, mereka juga bikin Spotify atau podcast sendiri ya. Nah, teman-teman yang tertarik dengan Enneagram nanti bisa kunjungi dan follow akunnya tentunya. Tapi hari ini saya ingin mengajak Ninis ini ngobrol-ngobrol nih. Nanti mungkin ada temannya Susan, tapi ada masalah teknis ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa join juga. Nah, saya mau tanya dengan Ninis dulu nih pertama. Ini ceritanya gimana nih? Kenapa kamu inisiatif bikin Enneagram Indonesia ini ya? Dan juga sebenarnya apa sih Enneagram ini? Karena kalau di channel Belajar Kepribadian, saya sendiri sering sekali membahas tentang MBTI ya dari awal sampai ini. Tapi mungkin karena judul channelnya aja kepribadian, maka kita juga belajar hal-hal yang lain juga termasuk Enneagram ini. Nah, mungkin Ninis bisa cerita sedikit secara singkat bagaimana pertemuan kamu dengan Enneagram dan mengapa menurut kamu tuh Enneagram itu menarik sampai membuat Enneagram Indonesia ini? Oke, halo semuanya. Selamat siang. Hari ini siang ya. Ini direkam dan semoga kabarnya baik. Nama saya Ninis dari Bandung, tapi saat ini sedang di Jogja karena sedang berkuliah. Tadi menarik ya, Pak Inca ternyata sudah menelusur gitu ya di Instagram enneagram.id dan menemukan Spotify-nya karena itu satu proyek yang belum saya lanjut gitu Pak NC gitu ya dan teman-teman. Untuk Enneagram.id sendiri, kenapa waktu itu saya tertarik untuk sharing gitu ya tentang Enneagram di Instagram. Jadi salah satu momen yang mempertemukan saya dengan Enneagram itu salah satu program di Bandung namanya English Village. Jadi suatu program bahasa Inggris yang mempertemukan teman-teman Indonesia dan juga native speaker gitu. Nah, di salah satu kelasnya ada kelas Enneagram. Bagaimana Enneagram bisa membantu teman-teman tumbuh gitu ya. Hingga akhirnya menurut saya ini penting banget nih Enneagram dikenal gitu ya, bukan hanya saya tapi juga teman-teman gitu. Karena biasanya di sekitar saya kenalnya MBTI atau mungkin DASC gitu ya. Mm-mm. Dan rasanya Enneagram juga menjadi satu apa ya, momen yang itu nggak menjadikan kita stuck gitu, bahwa attitude kita, behavior kita juga berubah gitu. Mm. Um, dan dari situlah saya rasa oh Enneagram ini kayaknya akan membantu gitu ya Pak Ance untuk saya atau mungkin teman-teman di media sosial yang nggak hanya belajar MBTI khususnya di Indonesia gitu Pak. Sejauh saya kenal MBTI dan juga Enneagram atau di ASC gitu. Mostly orang-orang kenalnya dengan MBTI atau di ASC gitu ya, apalagi di Mm. company gitu untuk rekrutmen. Nah, Enneagram ini masih kurang dikenal dan di teman-teman psikologi juga jarang gitu ya mempelajari tentang Enneagram. Dan ya tadi kembali lagi mostly MBTI gitu ya yang di channel Ya, kepribadian ini dibahas kayak gitu. Jadi ya let's see why not gitu ya untuk belajar Enneagram dan kita juga bisa lebih tahu oh motivation kita seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi pastinya Enneagram ini dari mana gitu ya kalau misalkan bertanya-tanya ya Enneagram ini sebetulnya ancient psychology personality gitu yang dia dari zaman dulu gitu ya, zaman bahula gitu kalau bahasanya orang Sunda gitu ya. ya, Tetapi dia juga dikenal secara jauh gitu ya untuk mempelajari tentang personality ini. Gitu. Dan oke. dari perspektif saya gitu manfaatnya apa gitu ya manfaatnya learning yourself and learning others gitu. Jadi bagaimana you love yourself and also loving others kayak gitu. Itu mungkin ya Sance ya untuk awalan. Semoga mudah dipahami. Jadi ini yang apa istilahnya Enneagram ini selain ya pertama mengenal diri sendiri lebih dalam lagi ya mungkin yang ada hal-hal yang
tidak dibahas di teori kepribadian lain yang kamu merasa ini menarik bagi kamu. Selain itu juga untuk pergaulan ya tadi ya, untuk mengenal motivasi atau intensi dari teman-temannya ya. Jadi teman-teman kamu udah pasti diminta, kamu minta mereka tes semua dong. Iya itu menarik ya, waktu awal kenal itu kayak jadi misionarisnya Ya, Enneagram gitu. Kayak ayo kamu iya, belajar Enneagram gitu biar aku tahu Enneagram kamu ke apa gitu. Ya, tes tes betul. tes gitu. Tapi itu jadi menarik ya, Pak Hmm, James. Maksudnya, saya jadi tahu, oh kamu tipenya seperti ini ya. Tapi bukan berarti itu melabeli gitu. Karena kan hmm, kadang kita melabeli seseorang, oh ini gitu. Tapi lebih luas dari itu, oh for motivasi kamu ini ya. Oh ketakutan kamu ini ya. Jadi kita bisa lebih berhati-hati hmm. ketika ngobrol dengan orang lain. Mungkin isu ini sensitif buat dia dan lain sebagainya. Saya mau tanya juga nih. Tapi ngomong-ngomong saya mau komentari sedikit dulu. Karena yang tadi kamu bilang itu betul. Dengan usia kamu kan masih kuliah tuh. Kuliah di jurusan mana ngomong-ngomong di Bandung? Oh, saya di Jogja, Pak. Saya di Oh, di Center of Jogja. Religious and Cultural Studies ya, di UGM. Wah, mantap. Nah, tapi asalnya dari Bandung. Sekarang lagi kuliah di Betul. Jogja. Mantap nih ya di UGM. Nah, menarik sekali karena saya dengar-dengar ya, isu saya kan sebenarnya kalau saya mengaku milenial mungkin kamu nggak begitu percaya karena usia saya kurang lebih 2 kali lipat dari kamu. Mungkin milenial yang akhir gitu, yang paling tua gitu loh. Jadi sebelum Gen X, di atasnya Gen X dan sekarang kan Ya. generasi kamu mungkin milenial, generasi Gen Z dan sebagainya. Katanya isu yang paling penting adalah mencari jati diri dan kemudian apa sih sebenarnya tujuan hidup ya, gitu ya, yang mungkin keresahan dari teman-teman itu. Makanya soal kepribadian ini mencari diri sendiri menjadi penting. Kalau zaman saya waktu lebih muda mungkin nggak sepenting sekarang meskipun itu juga ada yang namanya krisis identitas. Tapi semakin ke sini sepertinya semakin orang pengen menggali diri sendiri supaya bisa lebih tepat ya. Mungkin itu yang menarik. Nah, tapi masalahnya, ini masalahnya lagi nih. Mungkin kamu udah tahu juga nih ya. Kalau udah sering minta orang tes, nah, ini biasanya tahu ini. Karena banyak yang mengaku, ya kita saya punya teman dan saudara juga sudah ngetes ya. Saya ngetes beberapa kali dan saya dapat 5. Karena saya pikir saya cukup firm ya 5 ini. Tapi bagi beberapa teman, saudara, saat dia tes pertama kali satu website, dia mendapatkan misalnya 1 lah katakanlah. Kemudian 1 minggu kemudian dia tes lagi, dapatnya 3 misalnya. Terus dapatnya tes lagi 9, terus dia jadi bingung nih. What happened gitu loh kan gitu ya. Kok bisa jauh banget? Kalau MBTI mungkin kita mistype-nya mungkin 1 2 huruf paling banyak lah gitu loh. Kalau hurufnya nggak mungkin empat-empatnya salah gitu. Pasti mungkin ragu-ragu antara S sama N, introvert atau extrovert itu kadang-kadang ada borderline-nya 51%, 49%. Tapi Enneagram ini sepertinya agak sedikit lebih karena kita memiliki sifat mungkin menurut saya sih salah satu kenapa orang bingung karena kita merasa memiliki sifat kesemuanya sebenarnya, cuman sedikit-sedikit. Jadi, nah menurut kamu itu bagaimana ada ide nggak bagaimana supaya nggak mistype? Dan juga ada pertanyaan lagi nih tambahan bahwa kenapa apakah Enneagram ini bisa berubah-ubah gitu loh. Misalnya mungkin kecilnya begini, terus kemudian kejadian-kejadian tertentu dia dewasa terus dia tes lagi dapatnya jadi beda gitu loh karena mungkin pengaruh temannya atau apa. Nah itu pandangan kamu gimana? Jadi pertanyaannya saya rangkum lagi. Pertama bagaimana supaya nggak mistype apa yang harus dilakukan. Kedua adalah apakah bisa berubah-ubah seiring dengan development dia gitu loh menjadi dewasa. Ini nih. Ya, ini menarik Pak Enci karena saya sendiri juga saat pertama kali tes itu Hmm. bukan tipe 5 gitu ya. Enneagram Oh. saya kan di 5 ya, thinker. Hmm. Pada awal itu 6, 4 dan 2. Halo, terdengar ya suaranya? Tadi agak lagi sedikit. Ya, tadi ada lag Um, sedikit. Lanjut aja. ya, kok orang bisa mistype ya gitu.
Jadi sebetulnya banyak kan kita itu hanya ngetes itu hanya dari apa ya, tools-nya aja gitu. Ada misalkan di website, di Google, kita searching Enneagram test gitu. Kita ikut tes Hmm. dan oh ternyata ini gitu ya tipe saya. Padahal ya yang namanya tes menggunakan tools itu kan nggak perfect gitu ya Pak ya. Jadi selama sejauh saya mempelajari Enneagram, ya Enneagram ini hanya tools dan apa yang ada di website itu ya belum tentu pas gitu ya, fit with yourself gitu. Jadi akan sangat baik ketika kamu juga mempelajari Enneagramnya langsung gitu satu-satu. Cuman memang itu akan sangat apa ya, memakan waktu, but this is life, this is the journey gitu ya, bagaimana bisa menemukan your true self kayak gitu. Jadi um, apa ya, kalau istilahnya Mister ini memang juga kan di Enneagram itu ada yang namanya stres dan integrasi gitu. Bagaimana ketika kamu stres, kamu akan berubah menjadi tipe ini, ketika kamu uh, sedang bertumbuh itu jadi seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ini Pance menampilkan gambar ya Enneagram. Hmm. Di sini ada garis-garis. Nah, misalkan ini ada tipe 5. Tipe 5 ini dia mengarah ke challenger dan juga the enthusiast gitu ya. Nah, si the investigator ini juga ketika dia stres biasanya akan seperti tipe 7 gitu. Bisa jadi ketika tes, oh ternyata hasilnya 7. Kita harus bisa cek apa sih yang bikin ini 7, bisa jadi environment atau apa kayak aku kayaknya nggak 7 deh, aku tuh kayaknya 5 gitu. Ya emang harus banyak ngecek gitu ya. Jadi memang Enneagram itu nggak saklek gitu dan harus Hmm. disclaimer it is just a tool gitu. Hmm. Hmm. Hanya Hmm. Hmm. sebuah alat supaya kita lebih tahu diri kita sendiri gitu. Dan apa tadi ya pertanyaannya selain mistype? Apakah bisa berubah seiring dengan waktu, Oh kedewasaan iya. dan sebagainya, dari tipe Ya. satu ke lain? Hmm. Em, Kalau saya biasanya dari usia anak-anak ya, karena kan Hmm. motivation. Jadi Enneagram itu base-nya itu bagaimana core motivation kita, core fear kita terhadap sesuatu. Apa inti ketakutan kita, apa yang paling kita takuti, apa yang paling bisa ngedrive kita melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi ya Hmm. dari situ nggak akan berubah gitu sebetulnya. Enneagramnya Hmm. nggak akan pernah berubah. Yang berubah itu behavior kita, attitude kita ketika melakukan sesuatu. Dan anak-anak biasanya kan dia masih influenced by their parents, by their environment kayak gitu. Jadi biasanya anak-anak sudah terlihat biasanya, tapi kadang ini yang agak tricky gitu ya kalau di anak-anak. Mostly kalau di atas 12 tahun itu sudah mulai agak firm gitu, bisa mulai uh, menggunakan tes inilah gitu ya istilahnya karena biasanya mereka udah mulai menemukan core motivasi mereka apa dan core apa ya core fear mereka apa kayak gitu. Semoga jelas ya itu Pak. Ya, cukup jelas sih saya pikir karena waktu kecil kan apa yang dilakukan oleh anak-anak itu akan sangat tergantung pada orang tuanya. Jadi orang tuanya yang nge-drive dan membentuk anaknya untuk menjadi orang yang seperti apa. Tapi seiring dengan kedewasaan dia mungkin 12 atau ke atas, dia mulai muncul dia punya sendiri, punya individualistiknya ya kan. Dia sebenarnya bakatnya apa segala macam keluar di situ. Ya, setelah itu mesinnya tidak berubah-ubah lagi ya, seperti yang kamu bilang itu ya. Mestinya seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan saat tes, oh kok berbeda gitu, itu harus Hmm, dilihat kita mengerjakan itu sedang posisi apa. Karena saya betul. waktu itu menggunakan bahasa Inggris ya, karena English Village gitu nama Ya, programnya ya. juga. Jadi itu kan Mm-mm. stressful gitu. Apa ini artinya gitu. Jadi pasti Mhm. akan berbeda gitu. Jadi waktu Dan tes pastikan teman-teman dalam kondisi yang sangat keadaan yang cukup stabil secara emotion atau pikirannya juga santai ya, nggak keburu-buru, jadi nggak dalam keadaan stres atau takut atau apa, atau terlalu antusias juga kadang-kadang berpengaruh ya kan. betul, betul. Jadi harus keadaan yang normal lah sehari-hari yang kalian merasa nyaman sebagai diri sendiri. Itu mungkin tipsnya supaya bisa lebih tepat ya.
Nah, supaya nggak mistype. Jadi biasanya yang berubah-ubah itu karena dia waktu awalnya mistype. Jadi waktu dia tes kedua kali, sebenarnya dia menemukan jati dirinya, tapi dia merasa, oh kok gua berubah, dulu saya gini. Nah, ternyata yang dulunya itu sebenarnya mistype, karena mungkin ya bahasa dan sebagainya, macam-macam lah kondisi yang membuat dia tuh jadi nggak tepat, ya kan? Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih, ini makin lama makin dalam. Tentang ada, saya dengar-dengar ada tiga pusat nih, tiga pusat ini, three centers, ya kan? Ada yang gut ya, kayak instinktif, heart itu feeling, dan head itu pikiran. Nah itu jadi bagian atas ini ya, ini kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya yang bagian atas 891 ini termasuk yang berarti yang menggunakan instinktif ya, menggunakan gut ya. Terus ada yang pasti saya tahu adalah yang lima ini menggunakan 5 dan sekelilingnya 567 itu the thinking center yang pakai otak ya, pikiran gitu ya. Dan yang kanan 2, 3, dan 4 ini menggunakan hati ya atau feeling ya seperti itu. Nah, ini penjelasannya sebenarnya kenapa nih ada tiga kelompok ini? Ya seharusnya itu Susan ya yang bisa jawab gitu. Oke, oke. Enneagram coach yang ini certified ya. Tapi menurut Ninis itu gimana tuh? Center ini sebenarnya, pengelompokan ini sebenarnya maksudnya untuk decision making atau untuk hal Oke. apa nih? Ya, dari yang saya pahami ya Pak ya, maksudnya Hmm. bagaimana itu namanya intelligence center gitu. Intelligence center Hmm. kita itu di drive-nya pakai apa sih? Apakah pakai tadi ya gut kita, insting kita, atau kita lebih ke mikir gitu ya dengan Hmm. thinking kita head center, atau dengan heart gitu, hati kita. Karena kan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang ketika ada suatu hal datang problem, kita ada yang ngerespon instingnya dulu kayak enggak gitu ya. Atau dia biasanya kalau body center itu dia lebih gampang menemukan titik emosinya itu marah gitu. Jadi dia akan lebih mudah untuk merasakan marah gitu ya. Nah, kalau misalkan heart center itu dia lebih merasa apa ya, feelers gitu ya. Bagaimana sesuatu ya dia feeling kenapa ya gitu ya, hatinya yang akan lebih mudah tersentuh. Dan kalau head center itu dia lebih mudah untuk dipikirin aja. Jadi kalau overthinker gitu ya, probably gitu ya, tipe 5, 6, dan 7. Dan fun fact-nya, Oke. tipe 6 ini yang paling banyak gitu populasinya. Ini Populasi kayaknya paling Susan banyak. udah ini Susan ya Pak kayaknya ya. dia mengangguk-ngangguk, kayaknya dia setuju apa yang kamu utarakan. Jadi aman lah kayaknya, kita nggak ada masalah kayaknya. Udah Ya, jadi coba murid yang bagus. Susan bisa share tentang 3 center, gut, heart, and head. Iya, terima kasih. Intelligence Center itu memang bagaimana kita sebagai manusia mengalami atau mengerti dunia ini. Jadi kalau saya pengalaman sesuatu, aku akan paham pengalaman itu lewat instingnya, lewat otaknya atau pikirannya, atau lewat emosi atau dari heart saya. Jadi misalnya kalau mau bikin keputusan juga bisa jadi. Jadi kalau ada orang dari gut center atau body center, mereka akan bikin keputusan sesuai dengan perasaannya, bukan emosi. Jadi ada nggak teman yang pernah dengar semuanya fakta tentang satu masalah, tetapi bilang, tapi aku rasa kayak gini. Nah, itu orang yang mungkin enneagramnya di gut center. Mereka memang hidup dari instingnya, bukan emosi tapi dari perasaannya. Tapi mungkin ada orang di head center yang kurang peduli sama emosi diri sendiri atau perasaannya atau orang lain, tapi cuma apa yang mereka pikir kayak gitu. Saya juga pernah teman yang dia jarang sekali bilang aku pikir, tapi dia sering bilang aku rasa bla bla bla. Kalau dia mau kasih opini atau pendapat dia sendiri, dia bilang aku rasa
daripada aku pikir, dan itu juga bisa pengaruh um, kalau kita di head center, heart center, apa body center kayak gitu. Oke, benar ya. Bu Susan itu muncul saat diperlukan ya, langsung ting. Oke, jadi ya ini tergantung dari mereka lebih merasakan atau ini ya, lebih sensitif terhadap bagian mananya dan kemudian dari pembicaraan mereka akan kelihatan apakah mereka lebih menggunakan insting atau lebih ke feelingnya atau pemikirannya. Dari situ mungkin salah satu cara untuk mengetahui kalian tipe yang mana. Kalau kalian sering ini mungkin ya mungkin 3 itu yang salah satunya dari 3 itu ya. Jadi jelas banget. Nah, sekarang saya juga pernah dengar tentang wing ya dan sering sekali ya saya lihat misalnya ada yang misalnya di profilnya misalnya, oh saya adalah MBTI-nya misalnya apa, 4 huruf itu. Kemudian enneagramnya di sebelahnya misalnya 5W4, 5W6 ya seperti itu. Jadi kayak ada wingnya gitu loh. Nah itu sebenarnya wing itu apa ya artinya ini? Dan kemudian apakah pertanyaan saya, apakah orang bisa nggak punya wing? Misalnya saya 5 aja nggak ada wing-wingan, karena saya merasa ya yang 5 itu yang udah terbaik. Atau bisa nggak kayak misalnya orang punya wingnya lebih dari 1? Oh saya merasa saya memang dominan 5, tapi saya 4 juga iya, ada sedikit personality saya cocok di 4, ada juga sedikit di misalnya di 8 misalnya, atau 9, saya juga punya yang 9 atau yang 7 misalnya. Jadi 5 wing 7 misalnya. Itu apakah memungkinkan atau gimana nih ceritanya teman-teman? Mungkin siapa aja sih bisa jelasin. Susan, please. Iya. Nah, ini udah jelaskan ada lebih dari cuma 9 tipe orang kan. Jadi Iya. wing itu satu cara Enneagram itu lebih fleksibel supaya kalau ada orang yang mungkin dominant type 9 tapi gak semuanya pas, ini salah satu cara supaya orang itu bisa rasa, oh aku emang 9 tapi mungkin miring ke 1 misalnya. Nah, wingnya memang cuma boleh 2 tipe langsung di samping. Jadi misalnya tipe 9 nggak mungkin punya wing 4 atau wing 6, cuma 8 atau 9. Dan bisa orang nggak punya wing. Kalau saya sih iya, saya punya teman dia sering bilang aku tipe 9, wing 9. Jadi dia memang pas. Dan tapi walaupun type dominan tidak mungkin akan berubah dari lahir sampai meninggal, wingsnya bisa lebih fleksibel, lebih fluid. Misalnya saya tipe 9, wing 8. Tapi suami saya tipe 1. Jadi sejak saya kenal dia dan lebih dekat sama dia, wing 1 saya udah jadi lebih kuat juga. Jadi itu tergantung musim hidup atau tergantung komunitas langsung di sekitar kita bisa pengaruh wingsnya kita. Tapi memang tipe dominantnya akan tetap tahan selama-lamanya. Wih sih. Bertahan selama-lamanya ya. Udah nggak bisa ganti ya kalau nggak suka ya. Jadi harus diterima sebagai bagian dari inilah jati diri kita, inilah yang kita unggul di sini, tapi juga kita punya ketakutan atau kelemahan di situ ya, gitu ya. Oke, thank you banget. Ini juga salah satu diagram yang saya dapat dari Enneagram ID nih, dari Enneagramnya Ninis ya. Ini cukup kompleks ya kelihatannya, garis-garisnya ada. Ini mungkin ini untuk mesti ikut ini ya program certified. Ngomong-ngomong saya mau tanya nih, penasaran juga, apakah di Indonesia ada misalnya Susan kan sebagai ada Enneagram coach ya. Nah, apakah di Indonesia ada yang bisa belajar kalau misalnya teman-teman mungkin pengen penasaran banget nih, pengen
menguasai Enneagram ini ada sekolahnya atau workshopnya atau gimana tuh ceritanya? Bisa belajar dari Ninis. Kalau saya ikut training online tapi pusatnya dari Amerika. Jadi ada Hmm. banyak resources di sana. Kalau di sini saya kurang tahu. Saya pikir ini Hmm. belum terlalu umum Enneagram ini. Mungkin Myers-Briggs ini masih lebih terkenal. Betul. Iya, iya. Tapi semakin lama saya pikir seperti air, dia akan otomatis orang akan mencari dan semakin mencari. Apalagi sering sekali yang suka MBTI juga ternyata biasanya juga seperti saya bilang profilnya seperti Ninis. Profilnya MBTI-nya misalnya INTP, terus eh, ada juga diikut sertakan dengan Enneagram. Itu yang membuat orang penasaran ya, misalnya ini apa gitu. Nah, itu melit saya ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Nah, apa nih sebenarnya, ada gak sih sebenarnya hubungan antara Enneagram dan MBTI yang membuat orang MBTI itu tertarik dengan Enneagram juga gitu loh. Yang saya perhatiin seperti termasuk saya dan teman-teman saya gitu. Oke. Apa Susan atau saya? Ninis mungkin ya, karena saya mention terus ya. Ninis dulu nanti baru ininya. Iya. Kalau dari perspektif saya pribadi gitu ya Pak, maksudnya based on experience pribadi gitu. Karena beberapa orang juga di Quora ya, di platform Quora itu banyak juga yang membicarakan tentang bagaimana MBTI dan Enneagram saling apa ya, ya sama-sama seru gitu ya untuk dibahas gitu, sama-sama seru untuk mengetahui jati diri kita lah istilahnya kayak gitu. Meskipun juga masih banyak ya Pak rasanya di platform-platform itu misleading info tentang MBTI kayak gitu. Dan apakah bersinggungan, sama-sama personality test kali ya kalau harus saya bilang, dan sama-sama juga di perguruan tinggi jurusan psikologi biasanya dipelajari gitu Hmm. untuk apa, bukan untuk mengotak-ngotakan ya, saya nggak mau bahasanya mengkotak-kotakan, tapi lebih ke ya Hmm. knowing someone gitu, untuk tahu oh ini core motivationnya. Sama saya rasa juga itu sama bagaimana kita mengetahui, misalnya saya INTP gitu ya, oh fit in-nya sebetulnya dengan pekerjaan seperti apa kayak gitu, oh fit Hmm. in-nya dengan tipe-tipe orang yang seperti apa. Saya rasa almost kayak gitu ya. Mungkin dari Pak Ence juga bisa sharing gitu, karena saya masih mempelajari lebih dalam gitu tentang MBTI. Oke. Iya, kalau pendapat saya, karena saya kan bukan certified coach atau apa, tapi kalau menurut saya sih ada beberapa persamaan. Seperti kalau misalnya yang di MBTI kan ada thinking, ada feeling. Nah, jadi kalau misalnya thinkingnya sangat kuat atau dominan, ya cenderung nantinya mungkin mendapatkan enneagram yang lebih ke thinking ya, mungkin 5, 6 seperti itu, saya pikir. Nah, cuman yang agak unik di enneagram kan dia punya gut feeling juga, yang tipenya yang gut feeling. Nah, yang gut feeling ini yang mungkin agak sedikit unik, dan karena eh, jumlahnya juga tidak sama, jadi kita tidak bisa kayak misalnya 16 itu dimuat ke 9 itu ekuivalennya apa? Tidak mungkin. Satu 16, satu 9. Jadi mungkin kalau yang INTP, INTJ, nah orang-orang yang lebih thinker itu mungkin dia lebih cenderung ke 5 misalnya ya. Cuma wingnya mungkin nanti ada yang keempat atau yang ke 6 seperti itu. Nah, kalau yang lain saya perhatiin agak kesebar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin NF ya, SP ya mungkin dia akan tersebar gitu ya, kayak gitu. Jadi meskipun banyak juga yang kayak NF itu saya lihat ke 9 1 yang bagian atas itu. Saya lihat lebih banyak. Jadi mungkin kita bisa lihat hubungannya lebih sifatnya korelasi. Jadi kayak korelasi tapi bukan ekuivalen yang mirip 100%. Soalnya Enneagram mungkin menceritakan sesuatu yang sedikit berbeda ya di beberapanya. Ya, kayak gitu. Cuma kita bisa mungkin
ada research mungkin yang kayak misalnya, oh kalau INTP banyak orang yang di Enneagram ini dapat 5, berapa persen? 70% misalnya. Terus yang ini dapatnya berapa? Mungkin mungkin hubungannya seperti itu. Nah, oke, susah. Saya sebenarnya mau tanya. Ini saya iseng-iseng aja sih. Saya melihat bagan seperti ini. Tadi si Susan juga mengatakan dia 9 ya kalau nggak salah. Suaminya 1 ya lebih itu ya sekitar itu. Saya penasaran kenapa 9-nya itu ada di yang paling atas. Itu nggak ngaruh sih Kenapa? sebetulnya, Pak. Hah? Kenapa? Kalau seingat saya itu nggak ada ngaruh kenapa 9 jadi Nggak di ngaruh? atas itu. Nggak ngaruh seperti itu Nggak hanya ngaruh. circling aja gitu. Nggak ngaruh. Kenapa dia 9 di atas? Saya merasa agak sebagai INTP ya, harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau kalau mengikuti jam kan 12 ya. 12 misalnya. Mungkin kayak jam ya, 1, 2, 3, 4 ya, terus 9 di situ. Tapi itu bisa dibikin putar-putar kali ya, cuman sebagai ini aja sih awal. Oke. Kalau seingat saya, maaf ya Pak ya, ini mungkin bisa Ya, kita bahas gitu. yap, Bentuk dari Enneagram, si bentuk apa, circle-nya ya. Jadi Ennea itu artinya 9 gitu. Jadi ada 9 9. gambar. Gram itu gambar gitu. Jadi gambar dari 9 lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan ini ancient, jadi memang dari zaman dahulu memang gambarnya tetap kayak gini. Jadi mungkin kita secara filosofis gitu ya harus lebih apa ya mencari lebih dalam lah kayak gitu apa makna dari ini karena saya juga lupa ancient times-nya itu kalau nggak salah daerah apa ya pokoknya daerah Middle East pokoknya kayak zaman Babilonia kayak gitu jadi ini sudah sangat lama gitu pembahasan Enneagram ini cuman Oke, apakah oke. kenapa nggak satunya di sebelah sana. Nah, itu juga mungkin tuh pertanyaan menarik ya Pak Ence bisa saya bahas atau mungkin nanti Pak Ence juga bahas di pertemuan selanjutnya atau bagaimana saya kurang. Iya, iya betul, betul, betul. Itu sesuatu yang mungkin nanti bisa kita gali lagi atau mungkin apakah Bu Susan bisa menjelaskan tentang posisi 9. Katanya kan kalau nggak salah dengar saya tadi Bu Susan tuh number 9 ya. Number 9. Jadi kenapa curang banget ya kok bisa di atas terus yang 5 saya dan Ninis di bawah nih. Nah, kenapa tuh? Apakah ada alasan? Ini pertanyaan iseng aja sebenarnya. Ya. Nah, simbol Enneagram itu simbol doang, nggak ada yang lebih di cuma Oke. 9 juga pernah digambarkan seperti backbone buat Enneagram. Jadi cuma 9, tipe-tipe 9 saja punya kemampuan untuk memahami setiap type yang lain. Dan itu unik dari tipe 9. Mereka punya kemampuan untuk paham, oh aku bisa paham kenapa mereka pikir itu atau kenapa mereka rasa kayak gitu. Dan bukan setiap tipe bisa itu. Jadi tipe 9 seperti payung dan semua tipe di bawah itu bukan seperti hierarki, cuma dari perspektif 9 itu bisa pegang semua lain kayak gitu. Wah, itu jawaban yang dari coach itu. Nah, ini nih coach. Nah, ini memang pantas jadi coach ya bisa nerangin karena 9 ini memayungi ini semua. Dia bisa mengerti semua berhubungan semuanya ini. Jadi itu yang saya pikir menarik. Nah, saya sebenarnya mau tanya lagi sama Bu Susan, MBTI-nya apa gitu loh. Saya tebak sih mungkin NF ya, ada unsur NF-nya. Cuma nanti kita mungkin kalau bisa join balik ke obrolan kita ini ya. Seru juga ya. Hah? Iya benar kita Iya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan men-trigger ya. Bu Susan, tadi putus saya, tapi saya mau tanya, apakah Bu Susan pernah tes MBTI dan kira-kira tipe apa yang paling pas dengan Bu Susan ini? Sepertinya saya pernah. Saya introvert. Introvert, Ya. N intuitif, ya. intuitif, tapi memang S sama N-nya saya
50-50. Borderline. Oke. Ya. Yang kemudian F, feeling, F, alright. sama P, perceiving. Oke, I see you are INFP. Ya. INFP. Soalnya saudara saya juga tes Enneagram dapat number 9 juga. Ya, INFP. INFP itu memang eh, kalau di MBTI itu paling suka ginian sih, paling suka selain saya menganggap INFP itu sepupunya ya, saudaranya INTP. Jadi kita INTP, Ninis INTP, tidak heran kalau bersama INFP kita suka bahas kayak ginian. Tapi kalau tipe extroverted sensing ya, biasanya mereka nggak suka karena mereka they are doers. Jadi mereka bukan konsep, mereka nggak suka teori, konseptual, hal-hal abstrak. Mereka lebih suka membangun sesuatu, membuat sesuatu dan sebagainya. Jadi mereka menganggap nggak terlalu concern. Jadi bagi kita menarik karena pertama INTP dan INFP seseorang yang langka di dunia ini. Jadi kita sering merasa kita kok berbeda dengan orang kebanyakan, dan untuk itu dengan belajar ini saya pikir kita punya tools untuk memahami diri kita, kenapa kita berbeda dan mengapa orang lain berbeda. Saya pikir itu yang menjadi keuntungan belajar kepribadian menurut saya. Oh iya, betul-betul Pak. Betul ya? Oke. Iya, betul. Ya, Jadi gitu aja sih. kolaboratif kan. Betul. Jadi thank you banget ya teman-teman sudah bersedia saya ajak untuk record untuk Enneagram ini. Nah, nanti mungkin di belajar kepribadian mungkin kita akan bahas lagi tentang Enneagram jika teman-teman tertarik, dan juga bisa gali juga di Ninis punya Enneagram Indonesia. Menurut saya sangat banyak info-info di sana, dan tentunya nanya-nanya aja nanti di situ. Nah, kalau bagi Ninis dan Bu Susan juga terima kasih. Kalau ada sesuatu yang ingin mungkin di-sharing, kontak-kontak aja, kan kita sudah ada ininya. Dan saya juga nanti minta mungkin istilahnya ada tes atau informasi lebih yang mungkin saya bisa sematkan di bagian deskripsi. Gitu aja mungkin ya. Ada tambahan mungkin? Ya kalau dari saya sih ini nggak closing statement ya, tapi ya Enneagram ini hanya sebuah tools gitu untuk teman-teman mempelajari diri teman-teman gitu, bukan untuk mengkotak-kotakan. Dan dengan Enneagram juga bisa untuk mengenal gitu ya bahwa kalau secara religius gitu ya, maaf agak religius gitu ya, bahwa memang Tuhan udah menciptakan kita beda-beda kayak gitu. Jadi inilah gitu temanya, kita harus kolaboratif. Kayak tadi Sance kan fokusnya ke MBTI gitu ya, saya fokusnya ke Enneagram. Itu bukan untuk mendiskriminasi salah satu dan yang lain gitu, tapi untuk berkolaborasi, sharing dan berbagi kayak gitu. Ya istilah intinya gitu sih kalau saya. Mungkin dari Susan ada kalau saya. Ya, cuma kalau saya ketemu Enneagram waktu saya kuliah, dan itu seperti waktu saya baca tentang tipe 9, itu seperti saya baca tentang saya sendiri. Jadi itu rasa kayak lebih dari Myers-Briggs, lebih dari personality typing lain. Saya rasa kayak, oh ini memang seperti ada orang yang memperhatikan saya dan catat semua yang saya rasa dan pikir. Ya, jadi saya cuma pengen kalau Enneagram itu bisa membantu orang seperti udah membantu saya dengan hidup saya. Itu mimpi saya, supaya lebih umumkan ilmu Enneagram. Semoga juga orang-orang bisa lebih cepat cari solusi dengan orang lain kalau ada konflik, atau kalau lagi rasa kayak siapa saya, ada tools untuk belajar lebih dalam tentang diri sendiri. Itu aja. Oke. Thank you banget ya teman-teman dari Ninis dan juga Bu Susan yang seorang Enneagram coach yang berbagi ilmu ya, pengetahuan tentang Enneagram ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tertarik dan merasa bermanfaat nih. Menurut saya sih sangat bermanfaat, apalagi teman-teman sudah pelajarin MBTI. Ini adalah tambahan yang membuat kalian bisa menggali lebih dalam lagi tentang diri sendiri dan juga mengenal teman-teman dan saudara-saudara sekeliling kalian. Oke, kita udahi dulu
ngobrol-ngobrol kali ini dan sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya ya. Oke, bye-bye.